Waalaikumsalam. Oh, Mas Faris, silahkan duduk Mas Faris. Iya. Oke. Maksud kedatangan Mas Faris di sini mau ngapain ya Mas Faris kalau boleh tahu? Ya, saya di sini mau bimbingan konseling, Kak. Oh, mau bimbingan konseling. Boleh banget Mas Faris, boleh. Jadi sebelumnya di sini saya mau tanya, apakah Mas Faris sebelumnya pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya pernah. Oh, sebelumnya Iya. pernah dengan guru BK ya? Ya, dengan guru BK dan ya selain itu juga pernah. Oke, jadi saya di sini akan mengulang informasi lagi ya tentang konseling, bahwa di dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan, yang mana asas kerahasiaan ini adalah semua yang diceritakan oleh Mas Faris itu akan dijaga kerahasiaannya. Dan sesi konseling kali ini berarti kita berjalan selama kurang lebih 30 menit ya Mas Faris. Oke, baik. Oke. Dan semua apapun yang Mas Faris ceritakan itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya. Jadi Mas Faris bebas menceritakan apa saja yang Mas Faris keluhkan. Oke. Jadi apa yang Mas Faris keluhkan saat ini? Yang saya rasakan bahwasanya saya ini mengalami yang dimana rasanya monoton dalam keseharian. Saya itu siswa yang sudah lulus dari sekolah SMA dan ingin melanjutkan perkuliahan. Sedangkan sekarang itu waktu senggang ya. Waktu senggang. Dan di situ saya merasa bahwasannya hari-hari itu seperti monoton. Berulang-ulang dan seperti saya itu tidak mengalami perkembangan. Gitu. Benar sekali ya. Oh, jadi sekarang Mas Faris ini sudah lulus SMA ya? Iya. Oke. Berarti sebentar lagi mau memasuki perkuliahan? Iya. 2 bulan lagi ya? Iya. Oke, 2 bulan tinggal lagi. Nunggu kabar. Tinggal nunggu kabar. Berarti Mas Faris ini sudah melakukan pendaftaran gitu ya? Sudah. Di mana? Di universitas mana? Di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, UMP. Oh, di Purwokerto, di UMP. Yeah. Jurusan apa Mas Faris? Jurusan hukum. Jurusan hukum. Itu sudah diterima ya Mas? Ya, sudah. Oke. Itu apakah pilihan pertama Mas Faris di UMP itu? Sebenarnya bukan. Bukan. Sebelumnya masih banyak kampus yang saya justru gagal diterima. Gagal diterima. Oke. Jadi Mas Faris itu selama menunggu Mas Faris akan masuk perkuliahan itu, selama 2 bulan ini Mas Faris itu merasa sangat bosan ya? Iya, betul sekali. Dan juga merasa bingung akan melakukan aktivitas apa saja. Dan karena Mas Faris juga sudah lulus SMA, karena biasanya juga Mas Faris itu bersekolah, kemudian bertemu dengan teman-teman ya. Oke. Jadi boleh diceritakan mulai kapan perasaan itu muncul Mas Faris? Perasaan itu muncul ketika awal libur setelah kelulusan. Ya. 1 minggu atau 2 minggu setelahnya itu saya sudah mulai merasa bahwasannya saya itu harus mengembangkan potensi saya di kala waktu senggang ini. Tetapi saya itu justru bingung karena saya sudah terbiasa dalam melakukan kegiatan seperti sekolah, bersosialisasi dengan teman, dan bertemu dengan orang-orang lain. Tapi ketika saya libur, saya lebih banyak menghabiskan waktu itu di rumah. Dan itu saya rasakan bahwasanya saya tidak mengalami yang namanya perkembangan dalam diri saya. Oke, jadi Mas Faris ini ternyata sudah punya target ya untuk mengisi liburan ini, bahwa Mas Faris itu mempunyai target untuk berkembang selama masa liburan ini. Yeah. Namun ternyata liburan
ini tidak semenyenangkan itu ya. Benar. Nah, karena biasanya Mas Faris punya kegiatan sekolah, kegiatan berangkat, dan mempunyai teman-teman, kemudian di rumah gitu ya, tiba-tiba liburan dan tidak punya kesibukan apapun. Jadi Mas Faris benar-benar gak bisa merealisasikan apa yang sudah Mas Faris itu targetkan selama liburan ini. Ya, betul. Oke, betul sekali. Jadi kalau boleh tahu, memangnya Mas Faris ini punya komitmen apa sih untuk berkembang selama mengisi liburan ini? Untuk komitmen dalam mengembangkan diri di waktu liburan, saya biasanya diselingi seperti olahraga dan mencoba hal-hal baru. Ya, seperti bercocok tanam dan ya belajar mengenai hal-hal baru seperti editing video dan lain-lain. Editing video. Ya. Jadi Mas Faris tertarik dengan hal-hal yang berbau-bau bisnis ya sebenarnya. Ya. Ya, sekedar untuk mengisi gitu ya. Untuk mengisi, dan juga saya itu orangnya mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Oh, bagus sekali. Ya. Jadi Mas Faris itu sebenarnya punya keinginan dan punya potensi yang sangat besar terhadap keinginannya Mas Faris, tetapi tidak bisa direalisasikan karena Mas Faris itu tidak punya kegiatan yang sifatnya itu struktural gitu ya, seperti sekolah gitu. Jadi Mas Faris itu harus punya jadwal gitu ya, mungkin ya. Ya. Mungkin kedepannya seperti itu. Oh, berarti apakah Mas Faris ingin membuat jadwal seperti itu? Ya, sebenarnya ingin, cuman saya ini dalam artian masih ragu-ragu dan masih bingung. Kenapa ragu-ragunya itu? Karena saya merasa bahwasanya saya ini tidak konsisten dalam dalam apa itu? Dalam melakukan sesuatu, sehingga saya itu sulit untuk mengembangkan sesuatu yang saya kembangkan. Oke, jadi Mas Faris ini merasa bahwa dirinya itu tidak bisa konsisten ya dalam melakukan sesuatu ya. Tapi apakah menurut orang lain Mas Faris itu memang memang seperti itu gitu? Menurut pandangan orang lain? Tentang saya? Iya. Ya, menurut orang lain beragam pandangan, dan ya rata-rata mereka menilai saya orangnya seperti yang dideskripsikan tadi. Oke. Dan itu jadi, kebanyakan. Dari kebanyakan pandangan orang lain seperti itu ya. Namun terlepas dari pandangan-pandangan tersebut, apakah kita sebagai seseorang itu harus merasa benar-benar konsisten dulu, atau sebenarnya kita harus memulai terlebih dahulu sih? Menurut Mas Faris itu pendapatnya seperti apa? Apakah kita harus konsisten dulu atau sebenarnya kita harus memulai terlebih dahulu? Menurut pendapat saya, kita harus memulai dulu. Memulai terlebih dahulu. Karena kita tanpa adanya awalan, kita itu tidak akan terus laju. Oke. Ya. Jadi menurut Mas Faris itu sebenarnya kita apapun nanti prosesnya seperti apa, itu menurut Mas Faris itu yang penting kita mulai dahulu ya. Ya, mulai dahulu. Mulai dahulu. Jadi Mas Faris bisa kan memulai terlebih dahulu aktivitas-aktivitas yang memang sudah dirancang oleh Mas Faris, seperti tadi Mas Faris itu mempunyai aktivitas ingin berolahraga gitu ya. Kemudian aktivitas bercocok tanam dan editing video ya Mas Faris ya tadi ya. Oke, jadi apakah Mas Faris ini berkeinginan untuk memulai hal-hal tersebut? Ya, dan saya sudah mulai mencobanya sedikit demi sedikit. Oke, bagus sekali ya Mas Faris. Ternyata Mas Faris itu sudah mulai melakukan aktivitas tersebut. Jadi sekarang adalah yang menjadi permasalahan karena Mas Faris itu belum bisa konsisten dalam melakukan aktivitas tersebut ya Mas? Iya. Oke, kalau boleh tahu memangnya untuk jadwal-jadwal tersendiri tersebut itu kayak seperti olahraga itu dimulai jam berapa sampai jam berapa, atau durasinya seberapa, boleh tahu Mas?
Untuk olahraga saya biasanya pagi, Pagi, dan kalau misal tidak sempat sore, sore, ya sehabis asar. sehabis asar. Oke, oke. Kalau untuk yang aktivitas yang lain itu yang Mas rencanakan? Ya seperti bercocok tanam, bertani, Bertani. yaitu dilakukan di pagi hari, dan kalau sore hari itu seperti menyiram. Oh, menyiram. Apakah aktivitas tadi itu tidak bentrok ya Mas? Karena tadi Mas Farid juga menyebutkan bahwa olahraga itu juga di pagi hari dan atau kalau enggak di sore hari, kemudian bertani juga di pagi hari dan sore hari. Apakah itu tidak bentrok ya Mas Farid? Tidak, Oh, tidak. karena saya mempunyai waktu senggang yang lama, dan itu pun tidak selalu sama. Oh, Misal tidak selalu kayak sama. saya olahraga di pagi hari, Iya. saya bertani Iya. atau menyiram tanaman tuh Iya. di sore hari. Oke. Kalau ketika saya pagi hari saya bertani, Iya. sore hari saya berolahraga. Oh, Seperti jadi itu. diseling-selingi ya Iya. Mas. Oke. Kemudian untuk berarti Mas Faris ini belum ada waktu yang spesifik gitu ya. Misal Iya. olahraga itu benar-benar harus mulai jam 6 atau jam 7 gitu. Ya, belum. Belum. Berarti kayak masih apa? Kalau misal Mas Faris ingin gitu ya, baru Iya. Mas Faris melakukan hal tersebut gitu. Jadi belum ada jadwal tersendiri ya Mas. Cuman hanya mengekspresikan dengan waktu kayak pagi, sore gitu-gitu ya. Oke, kalau misal eh, apa namanya Mas Faris ingin merealisasikan dengan apa namanya waktu tertentu, Mas Faris inginnya jam berapa? Melakukan kegiatan. Iya betul sekali. Sebenarnya kalau ingin melakukan kegiatan itu kan harus dibagi dengan waktu yang tepat ya. Iya. Maksudnya yang terstruktur. Betul sekali. Yang saya inginkan itu jika berolahraga itu di pagi hari, Oh gitu. dan bertani itu diusahakan sehabis olahraga Iya. atau di sore harinya. Atau di sore Iya. harinya. Oke. Tapi kan ada jeda-jeda terlebih dahulu ya Mas. Iya. Misal kayak setelah olahraga itu makan dahulu buat mengisi energi, kemudian Iya. baru bertani atau mungkin sorenya gitu ya. Nah kalau untuk yang aktivitas mengedit video itu kira-kira dari Mas Faris itu punya target di waktu jam berapa sih? Kalau editing video itu hanya mengandalkan inisiatif, Oh inisiatif. bukan konsistensi. Oke. Jadi saya itu melakukan editing video ketika saya berinisiatif bahwasanya wah saya ini harus mengembangkan skill editing video saya ini harus mencoba hal-hal baru. Itu hanya masih mengandalkan inisiatif, jadi belum konsisten. Belum konsisten. Berarti Iya. untuk aktivitas yang mengedit video seperti itu, Mas Faris ini masih apa ya? Masih menunggu inisiatifnya Mas Faris ya. Belum ada jadwal-jadwal tertentu untuk hal Iya. aktivitas tersebut ya. Saya izin sambil mencatat ya, boleh? Mas Boleh. Faris izin ya. Silahkan. Oke, terima kasih. Nah, apa yang Mas Faris rasakan saat ini itu benar-benar normal ya Mas Faris, karena Iya. memang pada dasarnya semua orang yang mengalami fase menunggu ya dari lulus SMA hingga menuju memasuki perkuliahan itu memang pada dasarnya orang-orangnya juga kayak pada kebingungan. Jadi tidak hanya Mas Faris saja. Jadi itu normal ya Mas Faris. Mas Faris Iya. tidak perlu merasa apa namanya sedih, kecewa atau apapun ya, karena memang semua orang juga mengalami hal tersebut. Itu namanya transisi dari SMA menuju kuliah, yang mana kuliah itu tidak ada apa namanya jadwal tersendiri seperti di SMA kayak kamu harus ini, kamu harus ini, tapi memang Mas Faris itu harus bisa memanage waktunya Mas Faris itu sendiri. Iya, jadi walaupun memang ada jadwal-jadwal perkuliahan, namun lebih fleksibel daripada ketika saat di sekolah ya Mas Faris. Iya. Jadi apakah Mas Faris ini mempunyai solusi alternatif tersendiri untuk permasalahan Mas Faris yang dirasakan? Mungkin kedepannya saya bakal menjadi
lebih konsisten ya, dalam menjalani kegiatan di waktu senggang, supaya dalam melakukan kegiatan tersebut menjadi terstruktur dan juga berjalan dengan lancar dan baik serta terus menerus tanpa adanya kendala ataupun halangan ketika ingin melakukan kegiatan. Nah, untuk merealisasikan konsistensi itu, bagaimana cara Mas Faris yang akan digunakan? Mungkin ketika ingin merealisasikan konsistensi ya, Iya, dalam konsistensi. melakukan kegiatan, Iya. mungkin saya akan berpikir lebih matang untuk waktu di mana saya akan melakukan kegiatan tersebut. Oke, jadi Mas Faris akan memikirkan dahulu gitu ya sebelum Iya. melakukan hal tersebut. Jadi kalau misal sudah dipikirkan, apakah akan dilakukan, Mas Faris? Ya, dan saya akan pasti melakukan karena sesuatu yang sudah dipikirkan secara matang itu pasti sudah istilahnya mendekati sempurna. Oke. Dan untuk ketika Mas Faris mengalami yang namanya sudah melakukan, terus tiba-tiba Mas Faris bosan melakukan hal itu. Contohnya seperti ini. Hari ini Mas Faris itu berolahraga. Kemudian esok harinya Mas Faris tiba-tiba bangunnya sudah kesiangan. Dan apa yang akan Mas Faris lakukan ketika hal itu terjadi? Mungkin saya akan mengevaluasi diri saya lagi, karena yang namanya konsistensi dan dalam melakukan pengembangan diri ya, itu sebenarnya hal yang sangat dasar untuk melakukan pengembangan diri. Ketika saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, maka saya harus mengevaluasi diri saya lebih lanjut. Oke, berarti Mas Faris ketika hal itu tidak terlaksana, Mas Faris akan melakukan evaluasi. Ya. Nah, untuk melakukan evaluasi kan tindak lanjut selanjutnya ada namanya perbaikan. Nah, perbaikan apa yang kira-kira akan Mas Faris lakukan? Contoh, ya. Oke. Misal ketika saya bangunnya telat, nah di situ pasti ada sebab. Pertama, mungkin saya tidurnya kemalaman karena begadang. Iya. Kedua, mungkin karena saya mempunyai kegiatan di malam hari yang mengakibatkan jam tidur saya rusak, maka saya di situ akan memperbaiki. Misal jam 10 malam saya sudah harus tidur dan jam 5 pagi saya sudah harus bangun. Oke, itu sungguh komitmen yang sangat bagus ya, rencana yang sangat bagus. Nah, kemudian untuk mengatasi kemalasan Mas Faris, apa yang akan Mas Faris lakukan ketika menghadapi keadaan tersebut? Sebenarnya kemalasan ini kalau sudah terbiasa susah untuk dihilangkan. Tapi jika ingin menghapuskan kemalasan atau mengurangi kemalasan, mungkin tindakan yang akan saya lakukan pertama kali yaitu menanamkan diri saya sebuah prinsip. Ya. Karena prinsip itu membuat diri kita akan terpacu untuk melakukannya, sehingga kita terhindar dari kemalasan. Oke, boleh kasih contoh sih prinsip apa yang Mas Faris itu maksudkan? Contoh, prinsip saya supaya tidak malas berolahraga. Saya beri prinsip berolahraga karena saya ingin menjadikan tubuh saya menjadi sehat, bugar, kembali, dan terhindar dari penyakit. Oke. Jadi sebenarnya apa yang sudah Mas Faris katakan dari tadi itu sudah termasuk namanya adalah rencana Mas Faris untuk kedepannya ya. Jadi
Mas Faris itu sudah memiliki kegiatan-kegiatan seperti berolahraga, bertani, dan kemudian ada aktivitas mengedit video ketika ada muncul inisiatif ya Mas. Dan caranya dengan cara konkret adalah memang harus dia spesifik Mas Faris. Jadi memang harus menyebutkan jam berapa, durasinya seberapa, untuk apa, yang mana waktu-waktu tersebut itu menjadi patokannya Mas Faris. Jadi ketika Mas Faris itu sudah memiliki jadwal, sudah memiliki waktu-waktu tertentu, jadi waktu tersebut itu sudah tidak bisa diganggu-gugat ya. Karena Mas Faris sudah berprinsip tadi ya tentang olahraga gitu ya. Dan apa yang Mas Faris rencanakan itu sudah sangat bagus. Nah, kira-kira seberapa yakin Mas Faris itu akan melakukan hal tersebut? Dari 1 sampai 10, seberapa Mas yakin? Saya yakin 9. 9. Kalau boleh tahu alasannya kenapa tuh Mas Faris? Ya, karena kalau saya yakin bahwasanya 100% saya akan melakukan, Iya. mungkin tidak, karena pasti ada sesuatu yang akan menghalangi. Kayak hal-hal yang memang di luar kendali. Di luar kendali kita. Dan untuk mengatasi kalau yang hal di luar kendali gitu Mas, itu Mas Faris akan bagaimana? Apakah mungkin mengganti jadwal atau memang mengkodo atau bagaimana gitu kalau boleh tahu? Ya mungkin jika ada sesuatu yang menghalangi atau kita itu terhalang oleh sesuatu, ya mungkin saya itu bisa dijadikan seperti waktu buat istirahat. Jadi Mas Faris itu berpikir positif ya, tidak negatif ya, bahwa hal tersebut ada hikmahnya gitu ya, ada manfaatnya. Jadi Mas Faris itu menganggap bahwa waktu tersebut menjadi waktu untuk istirahat gitu ya. Jadi Mas Faris itu mempunyai bonding yang bagus ya. Oke, jadi memang sebenarnya Mas Faris ini sudah sangat bagus dalam rencananya yang Mas Faris buat ya, karena Mas Faris ini kan lulusan SMA ya, sudah lulus SMA, sedang menunggu memasuki perkuliahan, dan kemudian Mas Faris di situ merasa bingung, merasa bosan, dan merasa hidupnya monoton karena yang biasanya dari mempunyai kegiatan bersekolah, kemudian bermain dengan teman-teman, bertemu dengan teman-teman, dan memiliki jadwal yang terstruktur. Kemudian tiba-tiba Mas Faris ini sudah selesai dan mengalami bahwa namanya adalah free time ya. Mas Faris itu mengalami yang namanya free time, benar-benar kosong, nggak punya jadwal. Jadi yang Mas Faris lakukan adalah membuat jadwal tersendiri ya. Ya, salah satunya yang Mas Faris sebutkan itu tadi membuat jadwal tentang olahraga, bertani, dan mengedit video gitu ya. Dan untuk merealisasikan Mas Faris ini menyebutkan bahwa Mas Faris akan berolahraga Mas Faris akan melakukan aktivitas tersebut di waktu-waktu yang sudah ditentukan ya Mas Faris ya, dengan durasi yang sudah ditentukan tadi. Dan ketika Mas Faris mengalami sebuah halangan atau tantangan, Mas Faris sudah mengetahui bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, Mas Faris itu akan mengevaluasi hal tersebut, misalnya ketika mungkin malamnya itu habis begadang atau ada kegiatan lain gitu. Terus jadi Mas Faris itu mengevaluasi dan memperbaiki bahwa jam 10 itu harus tidur dan jam 5 pagi itu Mas Faris harus bangun gitu ya. Dan ketika memang ada hal-hal yang di luar Mas Faris lakukan, maksudnya ada hal-hal yang di luar prediksi Mas Faris, itu Mas Faris mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu adalah waktu untuk saya beristirahat gitu ya. Betul. Dan keyakinan Mas Faris, komitmen Mas Faris terhadap aktivitas ini, terhadap rencana ini adalah 9 ya. Sungguh sangat sungguh sangat tinggi ya. Dan Mas Faris benar-benar percaya diri bahwa Mas Faris akan benar-benar melakukan yang rencana yang sudah Mas Faris rencanakan tadi. Oke. Mungkin Mas Faris sudah cukup ya sampai sini saja, dan ini sudah mendekati
mendekati akhir sesi konseling ya. Dan apa namanya, untuk sesi konseling lanjutan tentang bagaimana Mas Faris itu sudah melakukan apa belum gitu ya, untuk kita bisa mengevaluasi kegiatan yang Mas Faris sudah lakukan gitu ya Mas Faris. Jadi kita perlu adanya sesi konseling lanjutan ya Mas Faris. Oke, tidak Oke, masalah. ya, tidak masalah. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih kembali Iya. karena sudah mendengarkan semua keluhan saya Iya, sama-sama Mas dan Faris. juga telah memberikan saya sedikit saran dan juga bagaimana cara saya untuk melakukan hal-hal kegiatan ketika saya di waktu senggang. Oke. Ya sebenarnya memang itu dari Mas Faris tersendiri ya Mas Ya. Faris ya. Oke. Oke, terima kasih Kak. Ya sama-sama.